Acara selanjutnya, ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hazrin yang datang dari Farid 6 Desa Suaksamin, Kelurahan Teluk Nilau. Kepada Ustadz disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak, temanya berdiri. Suruh diri emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara ala qulubil islam wal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khairi amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, wabil khusus kepada tuan guru kita, yaitu Al-Ustaz Muhammad Yusuf, yang beliau pada acara ini sebagai panitia dan beliau juga sebagai pimpinan atau kepala Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Khairiyah, alhamdulillah. Dan juga yang saya muliakan semua majelis guru MDTA Raudatul Khairiyah. Yang terhormat para pejabat pemerintah, para RT yang hadir pada hari ini dalam acara haul Tuan Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Terhormat bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat hadir. Semoga dan mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat atau bertambah barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya sayangi dan saya cintai anak-anak yang alhamdulillah pada kesempatan ini juga ikut hadir. Semoga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, amin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, amin. Wa la taj'alna wa iyahum min ahli su' wa dhair. Hadirin wal hadirat, jamaah haul Tun Syekh
al-alim, al-allamah, al-arif billah, al-hajj Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, atau yang lebih akrab kita kenal dengan Datuk Sapat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kepada panitia yang tempoh hari menghubungi saya untuk bisa hadir di acara ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah saya sehat badan. Alhamdulillah, aktivitas pagi tadi sudah saya dapat lewatkan dan saya kerjakan dengan baik. Alhamdulillah, berangkat dari Telonilau, Desa Suaksamin, Parit Anam, Padang Nyamuk. Itu kalau Pak Samsul tuh kawan saya di MTS tahu percis gimana titik rumah saya. Ya, di darat, kalau bahasa kita tungkal ini di darat gue. Itu kalau musim hujan gerimis tuh, nyamuk sudah lah tuh, kayak wanyi. Ya Bu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di atas podium ini menyampaikan mau'izatil hasanah kepada jemaah sekalian. Mohon ampun, mohon maaf kepada tuan-tuan guru semuanya yang ada di majelis ini. Ulun bukan menggurui, tapi mengabulkan hajat saudara kita pada hari ini. Terima kasih lagi saya sampaikan kepada penata acara yang mempersilahkan kepada saya dengan panggilan Tuan Guru Al-Ustaz Hasrin dari Pareanam Desa Suaksamin. Dulu waktu di PHI Bu, nama saya dipanggil Majrin. Tuh Ibu Salawati itu kakak kelas. Tungkal teman-teman manggil saya Majrin. Nama saya aslinya Hasrin. Dua sudah besingaran. Alhamdulillah orang tua ngasih izin saya sekolah ke Kalimantan. 6 tahun di sana. Kawan-kawan sekamar manggil saya Sabiri. Lain pulang. Guru saya malah ada yang manggil saya Hadirin. Ayo aja juga ke bapak. Sekarang nih mbak anak sudah 4 ikut mengabdi di MTS Al-Khairiyah Das N3 Tanjung Jabung Barat. Tuh kawan Pak Samsul tuh, beliau PNS dah. Anak-anak manggil saya ada nama lagi Bu, tapi Tat gitu. Kalau saya nanya mau kemana nak ke pasar Tatai, sikit lagi kita ketahi. Bapak lah banget ya kanakannya Tatai. Maksudnya tahulah saya Ustaz. Cuman orang Banjar ini bisa menyingkat Tat, ditambahinya bisa Tatai. Jangan tegang Bu, santai aja. Aku nih tadi HP-nya aku kedada nih minjam Pak Samsul jam berapa deh nih? 10:30 15 menit. Insyaallah jam 11 ampihan Bu ya. Kini berdiri nih. Ini berdiri, kalau berkursi mungkin tahan 2 jam. Kini 50 tahun usia ulun nih dah Bu.
Kalau duduk di Honda oke lah tadi. Paling pinggang sakit. Ini berdiri digasak panitia. Yalah Pak Samsul ambil kursi plastik aja. Masalah aman ya. Hadirin jamaah haul Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Habib Al-Banjari yang saya hormati. Al-alim al-alamah Al-Syekh Al-Arif Billah Al-Hajj Kiai Haji Abdurrahman Siddiq bin Haji Muhammad Habib Al-Banjari. Beliau ini tadi dibacakan dalam menakib lahirnya dalam Pagar. Di Martapura itu Bu, ada kampung namanya Dalam Pagar. Sewaktu saya masih mondok di hulu sungai namanya, ada kampung namanya Pemangkih. 6 tahun saya di sana ikut berkenalan dengan orang Pemangkih. Nah ini panitia paham lawan ulun nih. Iya, duduk aja setelah. Mohon maaf ulun nih membelakangi pian lah. Nah nih, alhamdulillah. Itu dalam Pagar sewaktu ulun masih di sana, Bo. Kajiannya kitab kuning. Tapi ada pula yang khususan langsung amaliyah. Artinya begini, kalau ada santri yang mau ngambil ijazah dengan gurunya khususan untuk misalnya pengobatan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ahli dia dalam pengobatan. Aduh. Kawan saya Bu, kawan saya tuh ada yang setahun 2 bulan sekolah dalam Pagar. Dia khusus mengambil ilmu kedikjayaan. Masya Allah. Saya ini yang namanya begitu tuh pingin tahu. Saya bilang, "Nang sana kawakah dibuktiakan ilmu tuh?" Oh bisa. Masya Allah. Rumah sebesar itu Bu, rumah sebesar tuh, dia sekali melompat cuma terbang ke sebelah sana bisa. Han, sakti kan dia tuh. Sakti kan kayak Superman, hebat, terabang Bu sebelah sana. Setahun dia dalam Pagar sekolah, khususan dia amaliyah. Kalau bahasa kita ya betapa lah begitu. Setahun nyebelah rumah tuh bisa terbang. Dari atas pohon dia turun kayak mana kapas tuh. Sedikit berkisah dalam Pagar. Teman saya tidak pernah sekolah di sana. Tapi kalau hendak ilmu pelungsur datanglah dengan saya. Insya Allah bisa saya buatkan. Cuman lahir katanya anaknya kada tahu. Ada orang yang lambat kawin misalnya, Ustaz minta banyu supaya aku nih lakas kawin. Saya bisa doakan, saya bisa buatkan air. Doa bisa, lakas kawin bisa, tapi kabul katanya Allahu a'lam. Bu, ada kena hendak kawin. Allahu Akbar. Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq ini orangnya alim sangat, waliun min aulia Allah, dan beliau ini mengamalkan dengan ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sidin ini orangnya termasuk orang yang sangat dermawan, dan beliau ini adalah orang yang jago. Bahasa kita tunggal ini jagau. Itu dalam manakib. Ketika Belanda hendak menangkap beliau, ihonya gak mati lah, nggak bisa ditangkap. Kenapa? Hilang orangnya, berganti dengan pohon. Di majelis ketika ngajarkan ilmu, tiba-tiba datang harimau, kabur jamaah. Beliau tenang, binatang tunduk,
tak bisa menerjam. Ini salah satu di antara karamah Tuan Syekh Abdul Rahman Siddiq. Adapun nasihat beliau, kemana catatannya tadi nih? Ini mau kada baca catatan wah hilang. Ulun kalau belanja ke pasar Teluk Nilau tuh dipasani orang rumah, ya belanja beli sayur. Oke, catatannya mana saya bilang? Jangankan 10 macam, 5 jadilah. Tempe, tarung, bayam, cabai, jagung anom. Mun kada baca catatan paling-paling 3 yang ingat, yang 2 kabur. Apalagi kalau bicara mah di hadapan nih, ngadapi ibu-ibu, bibir habang, pakaian mantap, hilang catatan wahai mau kada ditulis. Tuan Syekh Abdul Rahman Siddiq bapasan atau benasihat, kata Sidin, tanda-tanda orang Islam itu 4. Pertama, merendahkan diri dengan sesama orang Islam. Artinya kada sombong. 1. Yang kedua, suci daripada memakan yang haram. Nyaman aja dipaham. Yang ketiga, suci lidahnya daripada dosa dan kesalahan, menggibah, adu domba, memfitnah, nustai orang, ngeramputi orang, tuh. Yang keempat, suci daripada tamak kepada orang lain. Tandanya tuh, tanda orang Islam seperti itu. Bukannya tanda Islam itu KTP, agama Islam. Bukan itu tandanya, itu catatan di KTP. Kalau ada orang Islam mengeramputi orang lain, nustai orang lain, sombong, punya orang diambil, masuk dalam mulutnya, terbuat ke dalam parutnya yang haram. Ini KTP-nya cuman Islam, tetapi Islam dalam dirinya belum terbangun. Kenapa tiada naik? Ya Allah, berikan petunjuk-Mu kepada kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dan anak-anak kami dan murid-murid kami, ya Allah, dalam bergelimang dosa dan kesalahan. Ketawa, cerdas tuh. Kalau kehilangan duit 100.000, 200.000, wajar kalau kita tidak menangis. Kesulitan duku. Tapi kalau sempat anak kita tak sholat, mulai jam 6 pagi dia main HP, yang dimainkan hanya apa tuh? Ketika sholat zuhur dikumandangkan azan, orang rumah goreng, bapak
pandiran di palatar mengoyai orang lain, laki kada sembahyang, anak bermain HP. Ini yang sangat ditangiskan. Hari kiamat, ketika ayah tidak peduli dengan orang rumah atau bini nang kada sembahyang, anak yang kada sembahyang, tidak diberikan pendidikan agama, tanggung jawab orang tua sebagai ayah, sebagai pemimpin rumah tangga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Anak perlu diperhatikan. Nasihat agama tuh. Ulun wae seminggu yang lewat balik dari sekolah tuh, ada anak yang lama nunggu orang tuanya anak jemput. Saya tanya, nunggu siapa? Mak. Yang jemput biasa siapa? Mama. Kalau mama tidak ada siapa? Abah. Sekarang belum ada. Saya bilang ikut jalan dengan Ustadz sini, mau bonceng. Saya bawa anak saya satu, kemudian anak orang tuh saya bawa, karena dia murid saya. Sampai dekat rumah dia, ayahnya nyantai main HP, basilat panggung, bungol banget kuitan. Ya Allah, tersentuh hati saya, Bu. Kenapa dia membuat anak tapi tanggung jawab untuk kasih sayang kepada orang tua, kepada anak tidak ada. Sementara sepeda motornya ada parkir depan rumah, tapi sayangnya orang tua tidak perhatian kepada anak. Hati-hati, hari kiamat akan bertanggung jawab kepada anak tersebut. Jangan diulah anak begitu. Nih, nang juduk kecongkongan nih, ini kena tuh, kada tahu nasib kakanakan nih. Ada bisa yang jadi kiai besar, ulama besar, amin. Jadi tuan guru, amin. Anaknya tadi berdoa, emaknya mana doakan, nanoi. Ya Allah, Bu. Ini kalau jadi tuan guru, Bu, nang bacakan talqinnya nang ini nih gini nih. Ulama yang ada sekarang nih meninggal, kiai yang ada sekarang nih tidak ada lagi. Bahkan sampai Kiai Muhammad Yusuf nih kena meninggal, termasuklah kita berdataan yang jadi kiai generasi penerus. Ini yang disebut patah tumbuh hilang berganti. Ini yang kita ajari ilmunya. Tapaluh loh. Ada menyambat kipas angin. Ini kasihan Pak Samsul berdiri pulang. Empat tanda Islam. Tanda Islam tadi 4, boleh pulang. Pertama, ingat ada deh. Apa yang pertama? Sama pada kada ingat, ya Allah. Tidak sombong. Satu, tidak sombong, merendahkan diri. Tuh, dengan tetangga. Kalau mau ulah kolak durian, kada duriannya, kuahnya bareng. Assalamualaikum. Ulun waktu di PHI sekolah ayah saja Ali tuh, almarhum sering nyebut, anulah jasidin bibinian, mau olah kulak pisang lilin tuh, kalau kada banyak kuahnya dibanyaki. Karena tetangga tuh tak cium tuh baunya, apalagi durian. Nah, kuahnya bareng, tahan deh aja namanya cap gambung. Ayah tuh, wali sedin. Kita ini hendaklah menghargai, menghormati dengan tetangga. Yang pertama kali pertolongan pertama pada kemusibahan tetangga tuh. Kalau ada bini anak beranak, manggil tetangga. Masa dengan tetangga cuek, sombongnya minta ampun, reseh, orang wayah ini reseh. Tetangga pergi kondangan, tetangga berpakaian agak besar dikit, mulailah luncuk muntung. Luncuk. Nah ini nama kayak galang. Oh belah kanan aja.
ada galang apa yang mbak sebuting galang kalau keroncong. Itu galang keroncong sesuai lawan ngarannya. Wilayahnya bergerak cerong, bila turun cerong, cerang cerong. Terus sampai 20 itu di sini nih, sampai ke tengah bagalangan ini, masya Allah bunyinya cerang cerong salaman. Melihat tetangga pakai galang macam itu, dah mulailah yang di samping mulutnya panjang. Apa? Tuh, kenapa? Tuh gelangnya tuh bukan asli, tuh culupan. Ada lagi yang pakai kalung. Tadi kadang bawa tali bang. Kalung sampai ke pusat, buahnya kayak buah pinang. Itu kalau bersalaman bertunduk bayun tuh kayak jam cik cik cik. Itu disebuti juga. Keren apa? Kalungnya diculupan. Yang mendatangkan rezeki Allah, yang menaikkan Allah, yang menurunkan Allah, yang menjadikan Allah. Anda jangan resek, Anda jangan sibuk, bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Alhamdulillah. Lantaklah dia, mau bagaimanapun yang dipakainya. Yang penting kita jaga posisi diri kita sendiri. Ulama mengatakan tanda orang Islam itu adalah tidak sombong, satu kesalahan besar. Sombong itu satu kesalahan besar. Yang kedua, tanda orang Islam itu tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Dan apabila dia memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, kesalahan besar. Dua. Yang ketiga, tidak tamak kepada orang lain. Tamak kepada orang lain adalah kesalahan besar. Kalau manusia melakukan satu kesalahan, maka terjadilah satu titik hitam di dalam hatinya. Ulama berkata, idza akhta'al abda, apabila hamba itu melakukan satu kesalahan, nuqtatun sauda, terjadilah dan terukirlah satu titik hitam di dalam hatinya. Nauzubillah. Dua kali melakukan dosa dan kesalahan, dua titik hitam itu terjadi dalam hati. Itu ulama berkata itu. 3 kali melakukan kesalahan, 3 kali titik hitam itu terjadi dalam hati. Kalau sampai 10 kali kita melakukan kesalahan, bukan hitam lagi, tapi hiram, gelap. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau hati sudah gelap, cahaya ilmu takkan bisa menembus. Undang penceramah Habib dari Palembang, undang penceramah dari Kalimantan Selatan, undang garabah kiai dari luar sana, dengar telinganya, tapi baliknya tak ada bekas. Kenapa? Tertutup oleh dosa dan hitam yang ada dalam hati. Kadang nambus ilmu, seakan-akan masuk kanan keluar kiri. Sedih kita Bu. Apa gunanya kita nih mau undang ceramah jauh-jauh? Ucai itu 45 juta undangannya. Ucai anum pada ulun, anum aja orangnya, tapi ceramahnya hebat. Itu sudah kelas kakap.
Tapi bayarnya berapa? 45 juta. Teluk Nilau mengundang tak jadi. Kenapa? 45. Sabaris sawit hilang. Ulun ni dari Teluk Nilau. Kada berduitan gin. Ada apa ada? Paling belik umay. Kalau hatinya tertutup dengan kegelapan, cahayanya tidak bisa menembus, apapun yang kita sampaikan tidak ada menyerap dalam hati, seakan-akan tidak ada magnet untuk berjuang maju ke depan dalam kebaikan. Sama kan? Pak Insa, Kak, ujar ulama berikutnya, kalau dia berhenti melakukan dosa dan kesalahan tersebut, nukisa, cahaya di hati akan datang. Nurul hidayah, nurul bidayah, cahaya iman itu akan terang ke dalam hati. Itu yang bisa menyerap ilmu, itu yang bisa menerima nasihat, itu yang bisa hati yang sudah terang ketika dia baca Al-Quran, baca salawat, baca manakib, terbayang hatinya begitu perjuangan ulama, tetes air mata. Hatinya bercahaya sudah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Apalagi di akhir zaman ini, Bu, akhir zaman nih, kita mesti hati-hati. Kenapa hati-hati? Akhir zaman ini macam-macam muncul. Semakin akhir zaman semakin banyak yang timbul, betul? Semakin akhir zaman semakin banyak yang timbul, yang bangsul, yang muncul. Karena akhir zaman itu laksana berjalan di tepi pantai. Semakin ke tengah, airnya semakin dalam. Semakin ke tengah, arusnya semakin deras. Semakin ke tengah, ombaknya semakin besar, anginnya semakin kencang, bahayanya semakin banyak. Andai kata yang mengendarai di atas lautan, yang hidup di atas dunia tidak ekstra hati-hati, ia akan mudah terbawa arus perkembangan zaman sekarang ini. Nih, makan-makan nih. Hati-hati. Hati-hati. Kata Sayyidina Ali, hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Hidupnya pemuda sekarang ini mesti berilmu dan bertakwa kepada Allah. Andai kata dia tidak dibekali dengan ilmu dan tidak bertakwa kepada Allah, dia akan tertinggal. Tertinggal. Kasihan. Akhir zaman. Teluk Nilau tuh sudah ada satu kelompok manusia yang berani mengatakan yasinan, haul, tahlilan, kirim arwah haram. Merejeng belawak. Mulai dulu sudah ulama kita bertahlilan, bahaulan, bahkan ayahnya gin genal di urang aruh. Anaknya hidup hanya seumur jagung, ilmunya seberapa lada, berani mengatakan dan ikut kepada orang yang mengatakan bahwasanya kirim arwah itu haram. Baca Yasin hagan orang mati haram, memajang gambar ulama haram. Umat Nabi Muhammad ini kalau dibiarkan rusak dunia persilatan. Dalam kitab fikih Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan Imamul Muhaddisin dan imam-imam yang lain sepakat manfaat apa yang dibaca
Apa yang dizikirkan sampai kepada arwah. Sampai sembahyang zuhur, selesai sembahyang, niatkannya ya Allah, salatku zuhur, kalau ada pahalanya ku kirimkan lawan arwah mamaku dan ayahku. Allahumma ja'al wa balligh sawaba ma sallaitu min salatil zuhri khususan ila ruh abaina wa ummahatina. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu ya Allah raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hifarin niran. Sampai habislah Ustadz pahala sembahyang zuhur yang saya kerjakan. Hilangkah? Berkurangkah? No. Tidak. Sembahyang tuh baca yasin sampai, tahlil sampai, zikir sampai, salawat sampai. Ini wani-wani madahkan baca yasin kada boleh. Bol banget manusia. Allahu Akbar. Berapa dah nih? Oke, 15 menit lagi jam 11. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Bu, panas lah bu sudah. Agar supaya hati kita ini terang, agar supaya jangan hati kita ini berkarat, ada beberapa yang perlu kita kerjakan. Sebelumnya kita mesti mengetahui dulu yang menyebabkan hati manusia gelap dan berkarat. Satu sebab memberi bekas. Sebab memberi bekas. Apa maksudnya Ustaz? Dengan sebab makan obat Paramek aku sakit kepala ampe. Dengan sebab minum obat Oskadon rasa nyeri bagi perempuan yang haid ampe. Orang haid nyeri tak? Makan Oskadon kurang. Betul? Udah tahu pil Oskadon. Betul kan? Hati-hati. Kalau dia mengiktikadkan sampai ke dalam hatinya bahwasanya Paramek yang menyembuhkan, Oskadon yang menghilangkan penyakit, hatinya berkarat. Kenapa? Terdinding Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan. Di sini Rosai nengkene. Jadi kayak apa Ustaz? Usaha saja. Sakit kepala usaha makan obat. Ketika sembuh alhamdulillah. Kayak itu. Ini ya Allah. Oh abahmu, napa yang dimakan abahmu mau kada bagawe? Ayo tuh habis dah Pak Abah beras di pedaringan tuh. Oh abahmu, bagawe abahmu ay rezeki tidak akan datang. Kontak tok sampai ke dalam hati. Yang mendatangkan rezeki itu adalah abahnya. Ini adalah disebut dengan syirik.
Tuh hati-hati itu. Kalau kada makan minik kepala, kalau kada minum haus. Kalau dia mengatakan sampai dan mengiktikadkan ke dalam hatinya air yang menghilangkan haus, nasi yang menghilangkan lapar, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang salah dan hati berkarat. Ini penyebab pertama. Aku kada tahu aku sambet itu mana kali tunggal. Paling sekali ini lagi panitia mau undang kena ampihan. Allah, hati kita. Ini kadang-kadang bisa ini gampang hal semacam ini, gampang diucapkan. Jadi kalau kita ini dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan rezeki. Bukan usaha itu yang mendatangkan rezeki, tidak. Berapa banyak orang yang tidak berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan. Berapa banyak orang yang meminta peras keringat banting tulang, tapi Allah tidak berikan apa yang ia inginkan. Contoh, anak beranak, datang bidan urut kada lahir, sontek kada lahir, minta lawan ustad banyak sebotol, 2 botol, 3 botol kada lahir, banyak longsor, menangis nang laki sudah hebat. Artinya air usaha tidak memberi bekas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu akan terjadi. Akhirnya bawalah ke Jambi, lalu dibelahlah di sini, lalu diangkatlah bayinya, lahir. Kenapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya bayi lewat sono, tidak lewat sono. Jelas. Itu contoh yang paling nyaman dipaham. Dasar dan dalilnya apa? Sering kita ucapkan la haula wala quwata. Coba lagunya itu. Illa billahil aliyil. Tidak ada daya tuh, dari dulu dah tuh kita tahu, kita paham, kita ngerti. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah yang punya daya dan kekuatan. Tapi kenapa ketika datang bala, ketika datang rezeki, dia mengiktikadkan dia sendiri yang mendapatkannya, lupa dengan Allah. Ini nang maulah hati berkarat. Nang kayak apakah potongan orangnya, bilainya kayak itu, hatinya berkarat dan tidak akan bisa menembus nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua nih, supaya terbaca nih yang kedua nih. Yang menyebabkan hati berkarat, tidak takut akan ancaman Allah. Kalau orang melambatkan sembahyang, apalagi meninggalkan sembahyang, maka dia diazab Allah Subhanahu wa taala 15 macam. 5 di dunia, 3 ketika hendak mati, dan 3 dalam kubur, dan 4 macam ketika padang mahsyar. Melambatkan sembahyang, apalagi meninggalkan, kada mengerjakan sama sekali. Kesalahannya, hatinya berkarat di mana? Tidak takut dengan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. 5 di rumah tuh orangnya berlima, lakinya, bininya, anak bertiga. Anak yang berdua ini sembahyang, ayahnya sembahyang, abahnya sembahyang,
yang paling anom berumur 20 tahun seikung ni kena hendak sembahyang. Gara-gara satu anak yang tidak sholat di rumah itu, Allah sempitkan rezekinya. Ini nama olah hal nih. Ayah mama pagi turun cari rezeki, balik tengah hari, sore berangkat lagi, baliknya hampir jarak 6. Satu yang Allah Ta'ala membuat rezekinya sempit dan susah untuk datang gara-gara seikung anak nangkar sembahyang. Maaf, aku di rumah tuh ada BIC buluh kayak ini lah gendalnya, buluh halo ini, buluh bambu. Terus saya potong, saya letakkan di dinding. Kalau jam 11.30 kurang 15 menit, jam 12 dia main HP, tarik tuh. Main apa nih? Dia nyama andak HP. Langsung lagi sembahyang, mandi gitu. Kenapa? Pernah saya bantai. Padahal kada boleh itu memukul anak tuh. Tapi kalau kada diki itu kan manja dia. Nya anak nih ada nang, hei berhentilah lagi, berhenti. Ada yang 3 kali, berhenti, baru. Ada yang tekan dikit, angkat gasnya, berhenti dah, baru. Ada yang main bambu tuh. Main apa tuh? Ada. Lain, anak tuh lain-lain, akalnya lain, watak lain, pikiran. Daripada kena hari kiamat gara-gara satu yang tak sholat. Hei, ini anak kau dah? Yo, pernah nyuruh sholat? Tak pernah. Pernah ngajar sholat? Tak pernah. Bagantian, anak dimasukkan ke dalam surga, ayahnya jebloskan ke dalam neraka. Ketimbang hari kiamat membuat ayah sengsara, ibu sengsara, lebih baik di dunia tegaskan, angkat gasnya sedikit. Anak awak juga ku dalam pekeh umur 7 tahun suruh sholat, wajib nyuruh. Ketika dia tidak menyuruh, ayah bertanggung jawab, 1 kena dosa. Bukan nyaman-nyaman beranak tuh. Yang ketiga, yang membuat hati berkarat, tidak tergiur, tidak tertarik pada janji Allah. Ya Allah, tidak ada tergiur. Orang bertahlilan, bayasinan malam Jumat, siang Jumat, dalam membaca yasin, dalam membaca zikir, jangankan zikir 100 kali, sekali la ilaha illallah, hadir hatinya, husuk hatinya, ingat kepada Allah. Sekali baca zikir la ilaha illallah, Allah akan jatuhkan dosanya, walaupun banyaknya dosa sebilang-bilang buih di laut. Bukan 1 hadis, 2 hadis, banyak. Tapi tidak ada tergiur. Kalau berzikir sudahlah, ngantuk teguringan la ilaha illallah, la ilaha. Itu untungnya kita dibuai umat Nabi Muhammad, sedikit beramal pahalanya besar. Di dalam kitab Al-Waqitul Jawahir, itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Suami beli sayur depan jalan tuh, tah apalah sayurnya, mungkin dalam tuh ada kol, ada bayam, ada ikan. Dari Honda orang berjualan sayur tuh, ditentengnya bawanya ke rumah. Si laki nih menenteng belanja tadi, bawa ke rumah, sampai ke belakang rumah, dipadu tuh, nih mamo sayur masakin nih, menenteng dari Honda nih, bawa ke dalam. Itu nilai ibadahnya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Umat Nabi Muhammad yang dapat, umat Nabi yang lain tidak ada. Kau maka lelakian ini kan untung kita jadi lelaki nih, sikit aja pahala dapat.
Apalagi bawakan ngasih duit, teng. Nih bu, duit. Jangan pemalar. Pelitnya setengah mati. Bini hendak lega kayak orang. Duit pemalar. Bini hendak lega. Tuh di kampung sana, tunggal dada. Aku mau berkisah bahwa bisa tetangis nih. Ada satu keluarga yang ayahnya, lakinya ampun pelit. Tapi tidak perlulah. Artinya jangan pelit nian. Itu aja jadilah. Kasihan. Itu nilai pahala tuh. Seperti itu cuma umat Nabi Muhammad berbuat. Nilai pahalanya luar biasa. Kalau kita sholat lagi, orang sholat sunat sebelum asar 4 rakaat, nilai ibadahnya seperti melaksanakan ibadah 80 tahun tok sempurna. Tidak ada yang 80 belum nih, paling 70. Ibu Rahmat ada depan nih. Ya, yang belakang ini ibu. Ya, Mas Sauda ya. Rasa kenal. 57 bu ya. Nah, yang 80 udah ada. Saya nih 55, 50, 72 kan? 72 tahun belum tentu semuanya ibadah. Salat sunat 4 rakaat dalam kitab Sahih Bukhari. Man shalla 4 rakaatin kana kaman adraka Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum sembahyang asar, nilai pahalanya seperti ibadah 1000 bulan. Seperti orang yang memperdapati ibadah malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tidak adalah orang yang beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar beribadah itu nilai pahalanya seperti beribadah 80 tahun. 4 rakaat cuma. Apalagi yang lain, itu baru sekali. Artinya sekali 4 rakaat sebelum asar. Besok kerjakan lagi 2 kali 80. Kalau sempat 10 itu mana we? Untuk kita umat Nabi Muhammad tuh, yang membuat hati berkarat itu adalah tidak tergiur kepada janji baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada minat untuk melakukan itu. Nah, ini yang membuat hati yang berkarat. Apa juga digawi? Duduk umut-umut depan TV merokok, minum, main HP. Mandingan doha sampai kerjakan. Sebelum zuhur kerjakan sunat. Udah zuhur kerjakan sunat. Sebelum asar kerjakan. Selesai baru yang lain. Ini hampir 1 kali 24 jam. Yang banyak main HP. Artinya tidak tergiur atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat hati berkarat. 3 sudah. Seteng lagi lah 4. La yanfa'u bi'ilmi. Yang keempat yang membuat hati bisa berkarat, tidak bermanfaat dengan ilmu yang dia tahu. Tidak bermanfaat. Nabi orangnya kasih sayang, sahabat orangnya kasih sayang, wali-wali orangnya kasih sayang. Yang kita haul ini Syekh Abdurrahman Siddiq orangnya pengasih, penyayang, lawan orang, lawan tetangga. Ya Allah, dermawan Siddiq. Artinya dia berjibat kasih sayang. Awak tidak berkasih sayang, berarti ilmu yang kita tahu tidak manfaat. Ini yang bisa membuat hati berkarat. Latihan kasih sayang itu di rumah kita latih. Dengan bini, dengan anak dulu. Pas itu baru kanan tetangga, baru kiri tetangga, baru depan, baru belakang. Kasih sayang. Nabi ngajarkan begitu. Allah mengisyarat gitu juga. Mana Allah mengisyarat begitu? Buka dalam Asmaul Husna. Setelah nama Tuhan kita Allah, yang pertama setelah Allah Ar-Rahman, kasih sayang. Baru Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih, Ar-Rahim sayang.
Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus. Al-Malik, raja di urutan yang ketiga setelah Allah. Kenapa tidak Al-Malik? Baru Ar-Rahman, Ar-Rahim, baru Al-Qudus. Tapi kenapa Ar-Rahman? Isyaratnya, ajarannya, ilmiahnya, bahwasanya raja itu setelah berjiwa kasih sayang. Kok jadi raja karena bisa mengasihi orang, tak bisa mengayomi masyarakat dan rakyat? Ayah pemimpin, raja dalam rumah tangga. Ayah mesti berjiwa kasih sayang, baru mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kampung, RT, kadus, terus ke atas. Raja, berjiwalah kasih sayang, baru bisa menstabilkan rakyat. Menjadilah rakyat kampung yang baldatun tayyibatun warabun. Kata Nabi, semuanya kamu pemimpin dan kamu harus bertanggung jawab. Supaya bertanggung jawab, berjiwa kasih sayang. Ustaz, saya tak RT, apakah saya pemimpin? Iya. Di mana pemimpinnya? Hati. Yang dipimpin apa? Nih, mata. Yang dipimpin apa lagi? Nih, telinga, mulut, tangan, perut, faraj, kaki. 7 tuh. 1 mata, 2 telinga, 3 mulut, 4 tangan, 5 perut, 6 kaki, 7 faraj. Sumber dosa di situ, sumber pahala di situ. Kalau kita berjiwa kasih sayang, insya Allah rakyat yang 7 dapat kita bimbing. Berkasih sayang dulu. Saya tidak mau ya Allah mencebloskan kaki saya ke dalam neraka. Begitu sholat sampai saya sholat, itu artinya dia berjiwa kasih sayang. Telinga tidak mau ku dengarkan kepada yang tidak diridhai Allah. Mulut tidak mau diucapkan kecuali mengucapkan yang diridhai Allah. Kaki, perut, faraj dipimpin dengan baik, itu artinya dia berjiwa kasih sayang. Insya Allah dunia dia selamat, akhirat dia selamat. Kenapa? Berjiwa kasih sayang. 99,9% aktivitas yang kita kerjakan tidak lepas daripada kasih sayang. Terakhir, kenapa saya datang ke sini? Karena saya mengikuti haul. Dengan haul mudah-mudahan ridha Allah, barakah Allah saya dapat. Kita semua dapat. Artinya kalau barakah kita dapat, berarti kita menyayangi diri kita. Mudah-mudahan menjadi diri yang baik. Hadirin jamaah haul pada hari ini yang saya hormati. Waktu habis. Catatan saya masih banyak, tapi tak bisa saya lanjutkan. Mohon ampun, mohon maaf. Itu jelah yang dapat saya sampaikan. Yang seadanya ini mudah-mudahan tak semuanya, satu jadilah kita amalkan. Insya Allah berkah. Ini haul waliullah akan kita dapatkan bertambah-tambah berkah. Dengan catatan satu, percaya tentang kewalian beliau. Yang kedua, percaya dengan karamah beliau. Insya Allah mudah-mudahan Allah tambahkan berkah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang pas, kurang tepat.
kurang berkenan di hati jamaah sekalian, ulun pribadi mohon ampun, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin.